Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang masih kani. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Bagaimana KJP-nya? Sudahkah dapat atau justru banyak juga yang nggak dapat gitu? Ya banyak sih ya, karena di video sebelumnya itu masih kasih informasi sekitaran 98.000, hampir 98 atau 97.000 gitu, hampir 100.000 orang yang sudah tidak mendapatkan KJP tahap 2 lagi di tahun 2023 ini ya. Berbagai macam permasalahan nih, bahkan ada yang sampai dengan saat ini juga masih berharap ya, kok yang lain udah cair, saya belum cair. Nah kemarin-kemarin itu juga banyak yang menunggu di Novembernya, ternyata nggak cair sampai dengan tanggal 30, begitu di Desember yang kemarin tuh ya pada cair, di double cair, alhamdulillah, berarti masih lanjut KJP-nya gitu ya. Nah bagaimana dengan teman-teman atau para warga sekolah yang sampai dengan saat ini ya tidak tahu nih ya kenapa nggak cairnya gitu kan. Perasaan ngecek DTKS nggak ada masalah gitu, tapi mau ngecek di web KJP, status KJP-nya, webnya nggak bisa dibuka ya, nanya ke sekolahan, sekolah juga nggak tahu gitu kan. Ini harus bagaimana gitu untuk mengetahui status KJP-nya ini dilanjutkan atau tidak gitu. Terus permasalahan nggak dapetnya ini apa kan. Di video sebelumnya ya, di konten sebelumnya itu Mas Eka sudah kasih informasi ya, ada beberapa hal yang memang kemungkinan KJP-nya dipending gitu ya, tidak cair gitu. Nah salah satunya adalah status KJP-nya. Bagaimana kita mengetahui status KJP-nya kalau ya sampai dengan saat ini website KJP-nya untuk mengecek status pencairan atau status penerima KJP di tahun 2023 tahap 2 ini masih belum bisa diakses, bahkan error atau maintenance server ya, tampilannya biru dan segala macam. Nah ini bagaimana caranya agar para warga sekolah tahu statusnya gitu. Jadi nggak di PHP-in atau tidak, ya udahlah berarti sudah nggak dapat lagi ya, tidak terlalu berharap banyak gitu kan. Permasalahannya adalah ketika teman-teman ngecek ternyata nggak bisa. Nah ini ada solusinya untuk para warga sekolah yang ingin tahu status KJP-nya masih aktif atau tidak, terus permasalahannya kenapa sampai nggak cair gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kan mau ngecek ya, ternyata websitenya error gitu kan, bahkan udah lama ya nggak bisa dicek ya, udah ada sebulan lebih tidak bisa mengeceknya, jadi tidak tahu apakah KJP saya masih lanjut atau tidak gitu kan. Ngecek DTKS, kata orang kelurahan DTKS-nya nggak masalah, kata pendamping sosial di kelurahannya juga nggak masalah, ngecek di web DTKS juga terdaftar, tapi kenapa KJP saya tidak cair gitu ya. Mau ngecek status KJP-nya dikunci. Nah untuk para warga sekolah yang mengalami hal tersebut gitu ya, mau tahu nih status KJP-nya bagaimana, itu nggak perlu panik, nggak perlu capek lah kalau berbondong-bondong harus ke Rawabunga gitu ya, ke P4OP gitu, jauh makan waktu dan segala macamnya. Ada hal yang paling simpel, yaitu melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp dari P4OP nanti akan dibalas kok oleh teman-teman yang ada di P4OP, pasti akan dibalas, akan dikasih tahu statusnya apa, permasalahannya apa ya. Bagaimana caranya Mas Eka? Yang pertama adalah melalui WhatsApp. Nomor WhatsAppnya berapa Mas Eka nih? Nomor WhatsAppnya seperti di bawah ini ya. Jadi di WhatsApp ke situ di nomor 0815 8595 8702. Nah WhatsAppnya jangan yang aneh-aneh. Di situ ada formatnya ya. Jangan, woi gimana nih KJP gua nggak keluar, atau bro gimana, atau P gitu ya. KJP kapan keluar gitu kan? Itu nanti nggak dibalas oleh teman-teman yang ada di P4OP atau petugas dari humasnya gitu ya. Jadi harus ada formatnya. Formatnya apa ya? Formatnya itu pertama ketika namanya terlebih dahulu ya, namanya siapa gitu kan, kemudian namanya nama lengkap ya, nama siswanya atau nama warga sekolahnya itu nama lengkap, nggak boleh nama panggilan. Misalkan namanya Eka Nur Arifin ditulisnya Nur gitu kan, dia bingung nyari nama Nur tuh banyak. Terus nicknya ya, NIK-nya bisa dilihat di kartu keluarga ya. Ingat, nick bukan nomor kakak ya, ini suka banyak yang kebalik-balik gitu ya. Nicknya itu diketikkan ya, jadi nama, nick, kemudian sekolahnya atau nama sekolahnya mana gitu ya. Misalkan nama sekolahnya SDB gitu, atau SMPA, SMAA, SMKC misalkan seperti itu ya. Itu ditulis nama sekolahnya, kemudian syukur-syukur tahu NPSN-nya. Jadi nama sekolah terus dalam kurung NPSN. NPSN itu apa Mas Eka? Nomor pokok sekolah nasional. Jadi kalau nggak tahu ya udah nama sekolah aja. Kalau tahu ya silakan dilampirkan. Terus alamat sekolahnya ya, alamat sekolahnya ditulis, alamat sekolahnya di mana gitu ya. Jadi 4 itu diketik
ya dengan format tersebut. Kemudian baru permasalahannya apa, KJP bulan November dan Desember saya tidak cair tahap 2 tahun 2023-nya kenapa, contohnya seperti itu. Atau status KJP tahap 2 tahun 2023 saya apa ya, karena sampai dengan saat ini saya belum cair dananya gitu kan. Nanti akan dibalas oleh teman-teman dari P4OP, menunggunya sabar gitu ya, sabar. Jadi kan nggak semuanya langsung jas gitu kan, itu bukan robot yang ngebales gitu kan, itu manusia yang membalas gitu kan. Bayangin dari berapa ratus orang yang WA gitu ya, ya sabar. Jadi nanti akan dibalas satu-satu pasti gitu kan, tapi sabar gitu kan, menunggu. Nah nanti keterangannya apa di situ akan terdeteksi atau akan terlihat, misalkan oh ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Nah ya kan, karena nggak cair pasti nanti akan dikasih keterangan, silakan dicek secara berkala. Nah kalau misalkan status DTKS-nya oke, kemudian ditetapkan KJP-nya, tinggal ditunggu nanti ya, ditunggu aja. Kemungkinan nanti ada permasalahan rekening dan segala macamnya, atau ada nama yang keliru dan segala macam, itu ditunggu dulu sampai nanti website KJP-nya terbuka gitu ya, bisa kelihatan, kemudian bisa ngecek statusnya di situ sesuai dengan yang ada di WA-nya, atau bisa screenshot WA-nya juga boleh, kemudian minta surat keterangan dari sekolahnya bahwa KJP-nya tidak cair gitu kan 2 bulan ini gitu kan. Kenapa? Status KJP-nya ditetapkan dari P4OP tapi tidak cair, DTKS-nya juga aman. Nanti minta surat keterangan dari sekolah, kemudian datang ke P4OP boleh, kemudian nanti akan diberikan surat atau diarahkan ke bank. Nah nanti dari bank nanti akan terlihat gitu, kok ini ada kekeliruan atau ada apa, insya Allah cair. Karena permasalahan seperti itu ya, kalau misalkan ditetapkan kemudian DTKS-nya oke, ditetapkan tapi belum cair, kemungkinan itu ada selisih nama atau ada perbedaan nama di bank, antara data KJP dengan data bank berbeda. Misalkan di KJP-nya ini ya M. Nur Arifin gitu misalkan, tapi di bank namanya lengkap Mamat Nur Arifin gitu, contohnya seperti itu. Jadi ada perbedaan itu, maka dipending pencairannya. Yang penting status KJP-nya ditetapkan itu dulu ya. Nah kalau misalkan status KJP-nya di situ tidak ditetapkan, ya berarti ya udah selesai gitu kan. Maaf, Anda bukan lagi penerima sebagai KJP tahun 2023 tahap 2 ini gitu kan. Nah itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak terdaftar di DTKS ya. Yang kedua, di-cut karena melakukan pelanggaran. Nah kalau misalkan tidak terdaftar di DTKS, maka lakukan pendaftaran DTKS-nya. Kapan Mas Eka pendaftaran DTKS-nya? Informasi yang Mas Eka dapat sih insya Allah nanti di tahun 2024 itu akan ada pendaftaran DTKS, tapi tepatnya bulan apa, tanggal berapa itu belum tahu gitu ya. Kemudian kalau sudah melakukan pelanggaran, ya ini tergantung nih pelanggarannya. Kalau pelanggarannya berat, kayak misalkan pelaku kriminal ya, kayak misalkan membawa obat-obatan, membawa senjata tajam, kemudian tawuran gitu kan, terus bully, melakukan kekerasan gitu kan, itu akan sulit untuk mendapatkan lagi, bahkan mungkin di blacklist, langsung di blok gitu ya. Jadi tidak bisa. Makanya untuk para warga sekolah yang udah dapat KJP-nya ya, tolong banget gitu ya, karena mendapatkan KJP saat ini itu sangat sulit gitu, sehingga harus benar-benar dijaga dan digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan dianeh-anehin gitu ya, belanjakan sesuai dengan aturan yang memang berlaku. Untuk keperluan sekolah, belanjakan untuk keperluan sekolah. Boleh nggak ngambil pangan ya? Boleh, silakan gitu kan, karena kan pangan murah adalah bagian dari fasilitas KJP gitu kan, yang didapatkan oleh teman-teman yang menerima KJP gitu kan. Kalau yang nggak menerima KJP mau dapat pangan murah nggak bisa gitu ya. Nah terus yang kedua tadi adalah tidak terdaftar DTKS ya, kemudian DTKS-nya bermasalah. Nah kalau DTKS-nya bermasalah, maka harus diperbaiki terlebih dahulu DTKS-nya. Apa masalahnya? Banyak banget masalah di DTKS itu ya, mungkin memiliki NJOP dan segala macam. Nah ini untuk yang bermasalah DTKS-nya, nanti Mas Eka akan buatkan konten tersendiri ya. Abis konten ini Mas Eka akan buatkan konten berikutnya mengenai cara menyanggah KJP yang dibatalkan karena DTKS-nya bermasalah gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Kalau pengen tahu status KJP-nya saat ini nggak bisa ngecek di webnya, maka bisa melalui aplikasi WhatsApp ya di nomor 0815 8595 8702. Silakan ikuti format yang sudah Mas Eka tadi sampaikan, kemudian tinggal tunggu nanti balasannya. Kalau statusnya diterima, maka tinggal tunggu saja gitu. Statusnya ditetapkan, tinggal tunggu saja, nggak perlu heboh, nggak perlu bingung ya, daripada capek-capek jauh-jauh ke P4OP nanti gitu ya. Udah mendingan WA aja, kan enak tuh ya WA sambil tunggu gitu ya.
Ya alhamdulillah kalau diterima, tapi kalau nggak diterima ya berarti sudah bukan lagi penerima KJP, maka di tahap 2 tahun 2023 ini yang dana pencairan dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April nanti sampai dengan April maka tidak dapat KJP lagi gitu ya. Ya kalau misalkan mau dapat KJP lagi ya nanti tinggal dilihat di tahap 1 tahun 2024 namanya masuk sebagai calon penerima atau tidak. Kalau namanya masuk sebagai calon penerima maka nanti silakan verifikasi lagi, lengkapi lagi, kemudian tunggu lagi hasil pengumumannya, penetapannya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.